27 Juli 1890, senja hari itu di kota kecil Ouvers di pedesaan Prancis, sesosok pria kurus berjalan terhuyung dengan tangan memegang luka tembak di perutnya. Kenapa dia menembak dirinya sendiri? Apa yang salah dengan hidupnya? Halo kawan, jumpa lagi di Awan Chai Studios. Inilah kisah hidup yang sangat dramatis dari seorang pelukis terkenal yang karyanya kini bernilai ratusan miliar rupiah guys. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Kelahiran 30 Maret 1853 di Groot-Zundert, Belanda ini adalah orang yang paling terkenal dan paling berpengaruh dalam sejarah seni barat modern, guys. Saking terkenalnya, bahkan di Belanda ada museum yang namanya Van Gogh Museum, guys. Dan setiap bagian dari hidupnya diingat dan dihormati oleh orang-orang hingga hari ini. Sebuah lukisannya, potret Dr. Ray, bernilai 50 juta dolar atau 750 miliar rupiah, guys. Tapi sayangnya, hingga mati dia tidak dikenal oleh banyak orang. 24 tahun setelah kematian karya dan surat-suratnya dipublish media. Barulah semua orang sadar betapa jeniusnya orang ini, guys. Sepanjang hidupnya, dia mengalami kesedihan dan kesepian yang dalam. Dia dianggap orang gila dan seorang pecundang. How come? Dari 800 lukisan yang dia buat sepanjang hidup, hanya ada satu yang berhasil terjual, guys. Keuangannya dibantu oleh adiknya Theo. Kehidupannya begitu mengharukan, guys. Sejak kecil, dia dikirim ke sekolah asrama. Hal ini membuat dia sedih dan kesepian, guys. Hingga di SMP, dia kabur pulang ke rumah. Kalian, ada nggak yang sekolah di boarding school, guys? Komen di bawah ya. Kemudian dia bekerja di perusahaan galeri seni yang bernama Goupil & Cie di Den Haag hingga dipecat 7 tahun kemudian. Cinta pertamanya adalah Eugenie Lawyer, anak pemilik kos, tapi ditolak, guys. Eugenie ini malahan diam-diam bertunangan dengan penghuni kos yang lain. Inilah saat dia mengalami gangguan mental pertamanya, yang menyebabkan dia hidup menyendiri dan kemudian menjadi religius. Kalau kamu ditolak cintanya, gimana guys? Pada saat 28 tahun, dia mengagetkan semua orang dengan menyatakan cinta kepada sepupunya sendiri, guys. Guy Stricker, yang menolak keras dengan kata no, nay, never. Ini serius dong, guys. Bahkan dia mengejar sampai ke Amsterdam loh sepupunya ini, guys. Dengan putus asa, dia memegang tangan kirinya di atas nyala api dengan berkata, "Let me see her for as long as I can keep my hand in the flame." Biarkan aku melihatnya selama aku bisa menjaga tanganku dalam nyala api ini. Wow, memilih prostitusi sebagai model lukisannya sering dilakukan oleh Vincent. Hal ini karena wanita kelas menengah yang terhormat tidak mau dilukis oleh dia. Nah, di usia 29 tahun guys, Van Gogh ini berhubungan dengan seorang wanita pelacur alkoholik, Klasina Maria Sienhornik, yang sudah punya seorang anak perempuan kecil guys. Bapaknya marah besar, tapi Van Gogh tetap mau bersama wanita ini. Setahun kemudian dia pergi meninggalkan Sian. Ini surat kepada Theo Desember 1881. Aku ingin bersama seorang wanita, aku tak bisa hidup tanpa cinta, tanpa seorang wanita. Di usia 31 tahun, dia jatuh cinta dengan Margot Bergman, anak perempuan dari tetangganya. Tapi cinta mereka gagal karena tak direstui orang tuanya guys. Suatu hari, seorang model lukisnya hamil, dan Vincent dituduh sebagai pelakunya. Nasib sial terus menghantuinya. Dalam hidupnya, dia sering keluar masuk rumah sakit guys, karena kondisi keuangan yang buruk. Kurang makanan bergizi ke tempat pelacuran, kebiasaan minum alkohol, dan rokok berat. Pada Natal 1881, Vincent bertengkar hebat dengan bapaknya. Lalu Theo menulis surat, "Setan apa yang merasukimu hingga kamu begitu kekanak-kanakan dan tak tahu malu, sehingga membuat hidup papa dan mama begitu menyedihkan." Surat pada Theo dan Joe. "Aku merasa seorang yang gagal. Seperti itulah diriku. Aku merasa itulah nasib yang aku terima dan yang tidak akan berubah lagi." Kalian bisa bayangkan betapa putus asanya dia guys. Malam hari tanggal 30 Desember 1881, Vincent memotong telinganya sendiri guys. Dia membungkus potongan telinga itu dan mengirimkannya kepada seorang pelacur bernama Rachel. Tindakan ini mengindikasikan terjadinya konsleting di otaknya guys, di antara perasaan frustrasi, agresi, rasa bersalah, dan rasa malu. Guys, gimana dengan hidup kamu? Lebih baik dari dia kan? Bahkan 30 warga kota menandatangani petisi dia sebagai Le Fou, yang artinya The Red-Headed Madman, orang gila berambut merah. Dalam usia 36 tahun, Van Gogh secara sukarela masuk rumah sakit jiwa Saint Paul de Moselle Asylum di kota Saint-Rémy-de-Provence. Di sini guys, dia menggunakan kamarnya sebagai studio lukis. Klinik dan taman menjadi objek lukisannya. Nah, disinilah dia melukis The Starry Night, karya yang sangat terkenal, dan karya-karya lainnya guys. Saat keponakannya lahir, dia melukis White Almond Blossom untuk keponakannya. Jadi dia ini gila atau jenius guys? Juli 1890, Van Gogh melukis tangisan kesedihan, ladang gandum yang luas di bawah langit yang bergejolak. Ini mewakili kesedihan dan kesepian yang ekstrim.
dan bahwa kanvas akan memberitahumu apa yang tidak dapat aku katakan dengan kata-kata. Dia juga melukis gambar kematian, guys, an image of death, yang diwakilkan oleh gambar gandum yang dituai. Vincent van Gogh bunuh diri pada 27 Juli 1890 dalam usia 37 tahun. Vincent merasa dia telah gagal sebagai artis dan sebagai manusia. Theo menulis, ketika aku bersamanya dan berusaha menyembuhkannya, Vincent mengatakan, sadness will last forever. Kesedihan akan bertahan selamanya, dan menghembuskan nafas terakhir. Vincent telah berpikir untuk bunuh diri selama beberapa waktu, guys, dan tidak mengambil keputusan dengan mudah loh. Sebelum berangkat, dia sudah mempersiapkan surat perpisahan untuk Theo di kantong jaketnya, guys. 2 tahun sebelumnya, kehidupan sebagai seniman di Paris benar-benar membuat Vincent lelah. Prospeknya suram dan dia sudah mengalami pemikiran tentang kematian. Meskipun secara moral dia menentang bunuh diri. Dia mengirim lukisan dirinya sendiri kepada adiknya, guys. Dia bilang orang dalam lukisan itu adalah seperti wajah orang mati. Van Gogh dimakamkan pada 30 Juli 1890 di pemakaman kota Auvers-sur-Oise. 6 bulan kemudian adiknya Theo menyusul kematiannya, guys. Jadi, apa yang kamu pelajari dari kehidupan Vincent van Gogh ini, guys? Saya menunggu pendapat kalian di komen video ini ya, guys. Bagaimana kalau kamu mengalami nasib seperti Vincent? Apakah kamu sanggup menjalani kehidupan seperti itu, guys? Hidupnya penuh dengan jalan berliku dan batu tajam. Vincent van Gogh telah menjalani bagian terbaiknya. Dia akan terus diingat hingga 1000 tahun yang akan datang. He is the father of modern art. Itulah, guys, kisah hidup seniman terbesar dalam sejarah umat manusia. Like jika kamu suka, dislike jika tidak. Klik subscribe dan bunyikan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya, guys. See you!